الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا والشفيع لنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik yang penuh dengan kemuliaan berkah ini Allah masih menganugerahkan berbagai limpahan karunia, rahmat, hidayah, dan barakahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada diri kita semakin membuat kita menjadi pribadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam pun senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya yang senantiasa istiqomah dalam akhirat mendapatkan syafaatul Islam. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan rutin bulanan kita yakni subuh keliling MUI DMI Harjamukti. Marilah sama-sama kita buka kegiatan suling MUI DMI Harjamukti ini dengan bersama membaca Ummul Quran, yakni guru kita tercinta, insya Allah nanti akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita, yakni Al-Mukarram Ustaz Muhammad Bagir Rumi MA. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Kita doakan juga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Ustaz Wahyu Budi Agung, alhamdulillah, dan segenap pengurus DKM Al-Muhajirin. Selanjutnya Ketua MUI Kelurahan Harjamukti, guru kita Ustaz Haji Muhammad Kabul dari MPD, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang selanjutnya Ketua DMI Kelurahan Harjamukti Ustaz Haji Syaiful ST, alhamdulillah sudah hadir. Juga para tokoh masyarakat, ketua RW RT yang ada di lingkungan Puri Sebidari, yang mohon izin kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para tokoh masyarakat yang berada di lingkungan ini. Juga Ketua DKM Masjid Harjamukti yang hadir beserta pada jemaah, para pengurus DMI MUI, mengurangi rasa hormat kami kepada para jemaah sekalian. Selanjutnya izinkanlah kami selaku wawancara membacakan acara pada suling pagi hari ini. Yang pertama tadi pembukaan, yang kedua bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustaz Hasan Hafiz. Kemudian ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Ustaz Wahyu Budi Agung, dilanjut dengan sambutan dari DMI Kelurahan Harjamukti yaitu Ustaz Haji Syaiful ST. Kemudian tausiah oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Bagir MA, dan nanti ditutup oleh doa oleh guru kita Ustaz Dr. Ali MPD. Baik para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustaz Hasan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
Alhamdulillah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, tiga nikmat besar yang hari ini kita nikmati, masih kita nikmati, sehingga kita bersama bisa menghadiri kegiatan sekaligus melaksanakan kewajiban sholat fardu berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Yang kami hormati, pertama Ustaz Haji Samsi selaku sesepuh yang telah membina kegiatan subuh keliling, majelis yang didudukan oleh Rasulullah SAW, majelis ilmu yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kami hormati, Ustaz Cecit selaku ketua DMI Aceh Mukti yang sering mengkomunikasikan dan menghubungi saya. Mohon maaf, late respon. Ya, responnya selalu terlambat kalau yang kami hormati juga kepada seluruh pengurus PKM TNI yang ada di wilayah Aceh Mukti. Yang kami hormati Bapak RI Priyadi selaku Ketua RW dan Ketua MUI Ustaz Kabudiono Haji. Dia suaranya saya dengar dulu ketika jadi penyiar. Ya, suaranya pastinya harus sama. Tentu seluruh pengurus hadirin yang dimuliakan Allah dan khusus kepada Gurunda Ustaz Muhammad Bakir Al-Rumi, ini yang sudah beberapa kali di masjid kita, dua kali termasuk Jamal Senayan dari beberapa kali. Alhamdulillah kita semua yang hadir di majelis ini mendapat ujian dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap majelis ilmu yang membicarakan, menggaungkan ayat-ayat Allah dan mengkajinya, maka turunlah malaikat Allah bersama kita. Dan ketika malaikat itu ada, maka permintaan kita sudah dekat dengan utusan. Nah, ini bagiannya pertama. Dan tentu kami mohon maaf selaku Sohibul Bait pada Ustaz Syafuddin kalau ada hal yang dalam penyambutan kurang berkenan. Ini klasik sebagai Sohibul Bait, sambutannya ini juga minta maaf dan terima kasih. Ya. Yang kedua tentu terima kasih kepada panitia, MC dan seluruh jajarannya dari DMI dan Majelis Ulama Aceh Mukti yang telah konsisten mendakwahkan melalui suku suling. Ini program yang saya amati dan dilakukan secara konsisten, kontinu, dan ini agak sulit ya. Ketika kita melaksanakan ibadah dilakukan secara kontinu, tapi inilah ibadah yang terbaik secara istiqroh atau secara kontinu yang
Baik, mungkin itu saja sekedar sambutan. Ya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Tentu mohon maaf kembali saya selaku pribadi mohon izin tidak bisa sampai selesai karena ada sahabat pagi saja. Dan terima kasih kembali dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Ustaz Wahyu Dwi Agung. Mudah-mudahan beliau dan segenap pengurus DKM Al-Muhajirin selalu diberikan istiqomah dan kesehatan dalam amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya 7 menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua DMI Kelurahan Jambuti kepada guru kita Ustaz Haji DJ Syafruddin ST. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahul karim. Pertama-tama yang kami muliakan orang tua kami Pak Haji Sanusi, alhamdulillah semoga beliau selalu sehat walafiat dan selalu membimbing kita, karena acara ini adalah inisiatornya beliau. Masya Allah sudah berjalan sampai 15 tahun lebih. Alhamdulillah pada saat ini yang kami hormati dan muliakan Dewan Penasehat DMI Bapak Haji Ismail, alhamdulillah beliau mau datang. Kalau kebanggaan datang ini Pak Haji Ismail ini. Alhamdulillah beliau, terima kasih Pak Haji Kapur sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Juga Ketua DKM Bapak Dwi Agung, alhamdulillah semoga beliau selalu disehatkan badannya dan dilimpahkan dan dimudahkan rezekinya di dunia wal akhirah. Juga kepada Ustaz Muhammad Bagir ini, alhamdulillah beliau sudah hadir. Juga kepada MC kepada Ustaz Hasan, terutama beliau adalah yang aktif ini, Pak Haji ini, alhamdulillah dia selalu aktif untuk menyuarakan atau mewakilkan Masjid Muhajirin, alhamdulillah. Juga kepada Ketua DKM Sarja Mukti yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi ada yang ketinggalan, sepertinya kayaknya kemarin itu biasanya saya ini kalau ke masjid itu setelah sholat subuh di Masjid Al-Qawi. Nah, tadi saya sengaja karena waktunya mepet, kita jam 6 udah selesai. Akhirnya saya tadi sholat di sini. Ada yang tinggal Pak, gitu loh. Jadi ada jemaah, ada mungkin dari Al-Ikhlas yang ada di Pila 3. Ustaz Jupri apakah sudah hadir ini? Saya nggak tahu ini Ustaz Jupri ini. WA ini. Jadi itu kebiasaan saya seperti itu. Jadi kami biasanya datang sana bawa jemaah. Nah sekarang saya nggak bawa jemaah ini, mungkin ada tadi itu saya lihat tuh Masjid Al-Qawi pakai motor, tapi yang jauh ini yang belum tahu maklumlah di dalamnya Pak ya. Nah itu kenapa saya biasanya itu jarang ikut sholat subuh di masjid yang ketempatan, karena memang
Juga tidak lupa kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia Harjamukti, juga kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia Harjamukti. Semoga semua apa yang dilakukan itu adalah mendapat ridhonya. Pertama dan utama saya ingin menyampaikan ada program kami Dewan Masjid Indonesia di tanggal 9 dan 10 di bulan Agustus. Kami ingin mengajak para ketua DKM mengundang untuk seminar yang mungkin di situ membahas progres masjid, manajemen masjid. Manajemen masjid ini ada mungkin pembicaranya Dr. Haji Amin. Kiai Amin ya, Amin Sandiaga kalau nggak salah itu. Terus juga ada Dr. Andes Ahmad Yani, ada juga Ketua DMI Depok. Kota Depok, Insinyur Eko Waludi MSc, ada juga nanti Kiai yang perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, khususnya dari Kemenang. Nah, ini kami mau mensosialisasikan, mengajak kepada ketua DKM dan kami ketua DMI dan kami pengurus DMI itu meminta semua masjid yang ada di Harjamukti untuk memberikan atau mendelegasikan 2 anggotanya, baik itu ketua, bendahara atau bendahara dan sekretaris atau yang lainnya, tergantung nanti ketunjukan daripada ketua DKM. Di sini ada 25 masjid dan ada 50 mushola. Mungkin kami baru bisa mengajak sekitar 25 masjid ya. Juga nanti ada orang tua kita juga hadir di sana. Semuanya dari sana kami tidak memungut biaya kepada masjid khususnya. Tidak, ini acaranya free. Semuanya nginep itu 2 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 10 di Wisma Kemenaker. Ya Ustaz ya, di Wisma Kemenaker itu di Ciloto. Di Ciloto puncak, pas banget acara, pas banget jalan one way dari puncak turun ke Bogor, dari Bogor puncak ke atas, dia adanya hook di tengah-tengah. Nah di sini gini saya ingin mengajak kepada semua pengurus masjid coba mendelegasikan 2 orang tersebut. Karena apa? Karena kita butuh masjid jangan sampai buta dengan manajemen. Karena itu jelas ayatnya tadi saya sudah bacakan. Karena kita diwajibkan untuk mempersatukan umat yang disebut dengan pemersatu atau muwahhid, dan kita juga harus di situ juga sebagai pejuang, sebagai mujahid. Mujahidnya sebagai untuk memakmurkan masjid-masjid kita yang kita selama ini, yang dititipkan oleh kita selama ini. Jadi saya ingin masjid-masjid yang ada di Harjamukti khususnya ikut pelatihan ini untuk mengenal lebih dalam. Karena di sini ada program yang disebut dengan miniatur Madinah. Bagaimana Rasulullah itu beratnya, bagaimana Rasulullah itu menciptakan masjid itu sebagai ekonomi syariah, ekonomi perdagangan. Di situ juga mengajarkan, belajar dan mengaji apa segala macam, membentuk tentara, membentuk semua yang termasuk dengan negara juga ada di situ. Jadi kita nggak muluk-muluk, paling tidak masjid kita ini makmur sekali. Tidak muluk-muluk. Kami ingin juga nanti membicarakan juga tentang kegiatan kita selama sudah 2 tahun. Sebenarnya harus plus ini kan jadwal-jadwal ini. Terima kasih datang Pak Haji Hidayat, ini dia dari topik dari juga ketua DKM dan Juli, alhamdulillah dan Juli. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Semoga nanti ketua DKM di bulan Agustus di tanggal 9 dan 10 itu saya berharap mengikuti kegiatan tersebut, karena kami membooking tempatnya itu nggak bisa dibatalkan, Ustaz. Kami sudah membooking 30 kamar
Jadi paling tidak sebelum berangkat, sebelum kami bayar itu kami sudah pastikan siapa ini audiensnya yang mau ikut. Nanti mungkin dari perwakilan Majelis Indonesia juga hadir, juga dari Aljana yang Ustaz Adi ya hadir ya, alhamdulillah. Jadi istilahnya semua yang ingin kita sampaikan di sana itu semua acaranya menyatu, juga acara mungkin kita ada ranah tama antara Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia untuk kedepannya seperti apa kita suling ini. Karena saya ingin dan meminta kepada teman-teman Majelis Ulama Indonesia, kalau BMI itu mencari tempat untuk subuh kelilingnya, kalau MUI saya minta adalah mengatur jadwal untuk tausiahnya. Saya ingin tausiah yang di subuh keliling ini adalah pusat-pusat yang ada di Harjamukti. Ketika kalau tidak ada, boleh kita di luar. Karena memang kami banyak banget kiai di sini yang hebat-hebat. Jadi itu kegiatan kami yang ingin kami sampaikan untuk di tanggal 9 dan 10. Itu aja dari kami, karena ini tanggal jam 6. Nanti kita sudah selesai 15 menit lagi. Karena kita juga ada kegiatan yang baca kabul ya, di Baitul Hikmah itu ada sekitar 30 anak ya, 36 ya, 36 alhamdulillah yang itu habis itu kan Ustaz. Nah acaranya dimulai jam 8 ya, jam 8 alhamdulillah ada jam 8. Terus juga di nanti Sunan Pasar di rumah sakit Melia nih ada 111 ya, ada 111 dan kami harus standby itu 6:30 gitu loh, 6:30 standby di sana. Jadi standby-nya ini adalah teman-teman yang ada di sana. Jadi mulai jam 7. Nah ini makanya kita agak cepat sedikit gitu. Itu aja dari kami mewakili DMI dan mewakili MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wal ukhuwati wal jamaah wa nahana 'anil tafarruqi wal 'adawati wal khusumah. Assalatu wassalamu ala sayyidina ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه هداة الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah sholat subuh Kelurahan Harjamukti yang saya muliakan, bil khusus guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Sanusi, Ketua MUI Harjamukti Kiai Haji Kabul Budiono MPD, Ketua DMI Harjamukti Haji Cece Saifuddin ST, tentunya Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita berada di dalamnya, Bapak Haji Wahyu Dwi Agung, doktor, beliau doktor ternyata,
Kita doakan semua guru-guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, ada sahabat saya Ustaz Ali Mashkur. Ustaz Ali Mashkur maju dong. Jangan di situ, di sini masih kosong. Maju. Bismillah. Ustaz Zamzuri, Ketua DKM At-Taufiq, maju dong Ustaz. Dan semua segenap DKM atau yang mewakili dari Masjid Sekelurahan Harjamukti tanpa terkecuali, yang saya hormati, saya muliakan, kameramen Ustaz Sahrin, luar biasa. Memang nggak ada mic ya? Tapi bagus ini. Insya Allah. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah berapa menit Ustaz? Tadi 20 menit. Kayaknya nggak cukup 20 menit. Temanya banyak. Temanya Muharram, momentum persatuan dan muhasabah diri. Berarti ada dua. Pertama persatuan, yang kedua muhasabah. Gimana? Mau persatuan atau muhasabah saja yang dibahas? 20 menit. Mau 20 menit atau mau sampai selesai temanya? Hah? Jadi kita hari ini berada di bulan Muharram tahun baru 1447 Hijriah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram atau Asyura. Makanya nggak pada minum, pada puasa ya. Tadi DKM nggak sambutan, nggak mohon maaf. Saya yang mohon maaf. Nah, jadi hari ini kayaknya pada puasa semuanya. Tapi Muharram ini boleh nggak puasa, kan sunnah. Nabi mengatakan inna yawma Asyura yawmun min ayyamillah, bahwasanya hari Asyura itu bagian dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa shamahu, barang siapa yang ingin puasa silahkan puasa. Wa man syaa tarakahu, yang ingin enggak puasa silahkan tinggalkan. Karena ini puasa sunnah. Bagi yang puasa, kata Nabi apa? Siyamu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah an yukaffirah as-sanah ma qablahu, untuk menghapus dosa setahun yang lalu atau setahun sebelumnya. Artinya menghapus dosa 1 tahun. Kalau kemarin kita Arafah, menghapus dosa 2 tahun. Dosa yang mana? Dosa yang kecil tentunya. Kalau dosa yang besar, tentunya pasti dilakukan dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah terima segala amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita hari ini adalah Muharram, momentum persatuan. Poin pertama yang ini saya sampaikan, bahwasanya bulan dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Diawali dari bulan haram, kemudian di pertengahannya juga bulan haram, ditutup dengan bulan haram. Diawali dengan Muharram, nanti di tengah ada namanya Rajab, ditutup kemarin Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 4 bulan haram. Nah, itu bulan-bulan yang mulia. Jadi 4 bulan haram ini bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya momen hijrah atau tahun hijriah ini, ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bukan bulan Muharram, bukan. Jadi Nabi hijrah ke Madinah bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Jadi di bulan Rabiul Awal ini ada 3 kejadian besar. Pertama adalah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah di tahun ke-13 kenabian, juga sama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal.
Nabi wafat juga tanggal 12 hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi jangan kita kira ketika peringatan hijrahnya Nabi bahwa Nabi hijrah ke Madinah itu bulan Muharram, enggak, tapi bulan Rabiul Awal sesuai dengan lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggalnya, harinya, bulannya sama, dan Nabi dilahirkan, hijrahnya, begitu juga wafatnya Allah Subhanahu wa taala tentukan bukan di bulan haram. Bulan Rabiul Awal itu bulan gak dikenal, biasa saja. Supaya apa? Anggapan orang-orang Arab, orang kafir Quraisy, wajar Nabi lahir di bulan haram, misalkan Muharram atau bulan Rajab, wajar, bulannya haram, bulan mulia. Itu memang dihormati oleh kafir jahiliyah zaman dulu, wajar. Tapi Allah ternyata lahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, bahwasanya Muharram adalah bukan bulan hijrahnya Nabi, tapi bulan hijrahnya Nabi adalah bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, peristiwa. Nah, sekarang kita bicara tentang persatuan. Nah, tadi kan Muharram momentum persatuan, atau kalau kita rubah judulnya bukan Muharram tapi momentum hijrah, adalah jadikan kita untuk momentum persatuan di antara umat Islam. Ini alhamdulillah nih, kita berkumpul antara jemaah atau antara DKM Masjid Sekelurahan Harjamukti, ada juga sekelurahan lain, bahkan Jabodetabek nih, ada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, nggak tahu yang nasional apa ada, nggak ada kali ya, tapi tingkat kota ada. Bersatu antar masjid, namanya subuh keliling atau menyebutnya subuh berjamaah atau subuh gabungan. Ini juga bagian dari bentuk persatuan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun banyak dari umat Islam yang belum sadar dari pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah, kan judulnya sholat subuh keliling atau sholat subuh berjamaah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dari syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah syariatkan kepada kita, di antaranya sholat berjamaah. Di sana banyak mengandung hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Apa di antaranya? Nih, perhatikan. Ini saya kutip keterangan ini dari kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Jurjawi Al-Hambali. Beliau menulis syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menulis hikmah-hikmahnya yang ada di dalamnya. Saya sebutkan dua saja dari hikmah kita berjamaah atau bersatu ini. Pertama, kata beliau, annal muslimal faqirah yajibu bijanibil muslimil ghani bila farqin wala tamayyuzin. Bahwasanya dengan kita diajarkan sholat berjamaah 5 kali dalam sehari semalam 5 kali berjamaah. Apa kata beliau? Muslim yang miskin bisa berdiri sejajar dengan muslim yang kaya bila farqin wala tamayyuzin, tanpa ada perbedaan sama sekali. Betul? Halo, minum dulu Pak, nggak ada air ya. Nih saya tanya nih, di Al-Muhajirin sop pertama apa orang kaya semua? Halo, nggak ada. Yang duluan datang ya di depan, kalau mau di depan dia. Ada yang datang duluan malah di belakang, betul nggak? Dan malah yang datang duluan anak-anak yang sering di masjid. Nggak ada cerita sop pertama orang kaya yang triliun misalkan, atau yang punya mobil Alphard misalkan. Yang nomor 2 yang di bawahnya di belakang Pajero misalkan.
Gak ada. Jadi muslim yang miskin dengan muslim yang kaya bisa sejajar berdiri di satu shaf bila farqin wala tamayyuzin, tanpa ada perbedaan. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena terletak pada kekayaannya, bukan terletak pada jabatannya, bukan terletak pada kedudukannya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang hamba-hambanya, apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kalian karena bentuk rupa kalian yang ganteng, yang cantik, yang gagah, lah, tidak. Wala ila amwalikum, juga bukan kepada harta kalian yang banyak, bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dipandang oleh Allah ila qulubikum, hati kalian. Seberapa bersih hati kalian? Apakah hati kalian bersih? Apakah hati kalian penuh dengan kesombongan, penuh dengan sifat ujub, merasa diri hebat di atas orang lain, atau tidak? Yang dipandang oleh Allah adalah hati, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Semoga Allah jadikan hati kalian selamat dari penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah terima segala amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama dari hikmah sholat berjamaah adalah mengajarkan bahwa orang miskin, orang muslim yang miskin bisa sejajar berdiri dengan muslim yang kaya tanpa ada perbedaan. Yang kedua kata beliau apa? Antajtama'al muslimina walau lam takun ma'rifah, bahwasanya umat Islam berkumpul di satu masjid, di satu shaf, walau lam takun ma'rifah, sekalipun di antara mereka tidak saling kenal. Ini kayak ini, suku gabungan sekelurahan Harjamukti. Saya tanya, pada kenal semua? Paling yang kenal antara Muhajirin doang sini nih, atau yang ketua DMI-nya, pengurus DMI pada kenal. Yang lain pada kenal nggak? Halo? Haus ya Pak ya? Yang haus yang ngomong. Nggak kenal. Ini diajarkan oleh Allah dari syariat berjamaah. Kita ngumpul ke masjid dengan panggilan adzan seorang muadzin yang pada hakikatnya itu panggilan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di satu masjid meskipun tidak kenal. Apa kata beliau? Kemudian beliau melanjutkan, idza jama'al muslimuna fi shaffin wahid, apabila umat Islam berkumpul di satu shaf, wara al-imam, di belakang imam, wa yastaqbiluna al-qiblah, mereka semua sama-sama menghadap kiblah, kiblatnya sama, allati fi istiqbaliha ma'na al-wahdah wal ittihad, di mana di dalam menghadap kiblat tersebut memiliki makna persatuan dan kesatuan. Hasala bainahum at-ta'aruf wal tawadud wal ta'afi. Semuanya menghadap kiblat. Kiblatnya di mana kalau Indonesia? Ke arah barat semua. Menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dari situ kata beliau, kemudian muncul dalam diri mereka apa? Pertama, at-ta'aruf, saling kenal. Makanya Pak, jadi dalam berjamaah ini tidak cukup kita datang ke masjid hanya sholat berjamaah, habis itu pulang, enggak. Yang diajarkan oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita harus saling kenal dengan sesama umat Nabi Muhammad yang kita berjamaah di dalamnya setiap hari 5 kali. Coba setiap hari 5 kali berjamaah ke Masjid Al-Muhajirin misalkan, yang satu komplek bertahun-tahun tapi tidak kenal, berarti berjemaahnya gagal. Ini yang diajarkan at-ta'aruf, kenal, bukan hanya kenal nama Pak, bukan hanya kenal nama, tapi kenal di mana tinggalnya, usahanya apa,
istrinya iya Pak, tanya Pak, karena nanti ini jadi data Pak, khusus ini jadi data untuk DM ini. DM harus punya data seperti ini, terutama saya bicara Al-Muhajirin ini harus tahu mana data orang yang ke masjid, siapa saja belum, mana yang sudah ke masjid atau belum, kenal namanya, tinggalnya di mana, usahanya apa, kemudian anaknya berapa, dan seterusnya kenal. Setelah kenal, muncul yang kedua namanya at-tawaddud, saling cinta. Nah, dari saling kenal, oh selama ini kita berjemaah ke masjid, pada jemaah kita tuh baru, orangnya baik, namanya fulan, baik. Dari kenal muncul yang kedua, saling cinta. Bukan dicurigai Pak, setiap orang masuk masjid dicurigai. Orang baru dilihatin, di masjid biasa itu. Ada orang baru, katakanlah warga baru nih, tinggal masuk ke sini, dia rajin ke masjid, dilihatin, tapi masjid kota aman. Hanya di gembok masjidnya ada nggak? Nggak ada, bukan di sini, di sana Pak, jauh. Jakarta. Dari ta'aruf muncul tawadud, saling cinta. Bahkan Nabi mengatakan percintaan atau kasih sayang di antara umat Nabi Muhammad, di antara kaum muslimin ini, fi tawadihim, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Jadi percintaan atau kasih sayang di antara kaum mukminin ini Nabi perumpamakan dengan apa? Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi kita diikat oleh iman, diikat oleh Islam, diikat oleh satu akidah. Kita bagaikan satu tubuh. Bahkan kalau tubuh kita sakit, kalau kita sakit nih, demam, meriang, kira-kira anggota tubuh yang lain sakit nggak Pak? Kita nih kakinya kesandung batu, apa cuma kaki yang sakit? Ayo, kaki doang yang sakit? Enggak, mulutnya tangannya begini lah, betul nggak? Sakit semua, menunjukkan tubuh kita itu dari kaki sampai kepala satu tubuh, satu bagian. Begitu juga di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, apabila di antara saudara muslim kita mengalami penderitaan, mengalami kezaliman, maka kita sebagai saudara muslimnya yang bagian dari tubuh mereka, kita juga ikut merasakan sakit yang sama apa yang dirasakan oleh mereka. Seperti yang terjadi di Gaza, Palestina sampai saat ini, yang dibombardir, dibantai dengan keji, dengan barbar oleh Zionis Israel. Maka kita sebagai muslim yang ada di Indonesia ini turut prihatin kepada mereka, minimal adalah mendoakan mereka, karena doa kita adalah bagian dari senjata untuk memenangkan atau untuk menolong mereka dari doa-doa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari at-ta'aruf, saling kenal, muncul yang kedua at-tawaddud, saling cinta, dan yang ketiga namanya at-ta'akhi, saling bersaudara. Jadi dari saling kenal, saling cinta, baru bersaudara. Kamu saudara saya, udah jadi saudara tuh. Tadinya saudara muslim, udah saudara dekat, udah kayak saudara kandung. Kemudian yang berikutnya apa? Dari saudara muncul yang berikutnya at-ta'awun, saling tolong menolong. Udah bantu, udah saling bantu. Dan yang terakhir adalah at-takaful, saling sepenanggungan. Nah, ini kelihatannya ada jemaah di masjid ini kayaknya nggak punya apa-apa deh, kayaknya kontrak, kemudian anaknya pada sekolah, dia rajin ke masjid, orangnya baik, akhirnya kita yang tanggung. Udah, anaknya kita yang tanggung. Ada nggak di sini? Ada nggak? Harus masjid Pak, masjid harus memperhatikan seperti itu. Jangan hanya keliling, mohon maaf, bukan nggak bagus kita seperti ini. Hanya keliling tiap bulan atau tiap minggu subuh gabungan, tapi tetap tuh ekonomi umat tadi dibicarakan sama ketua-nya. Jadi menyatukan itu bukan hanya persatuan fisik Pak, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bukan hanya persatuan fisik berkumpul begini nih, tapi hatinya bercerai-berai. Kalau ada umat Islam, fisik dia bersatu, hati
itu di dalam Al-Quran disebut dengan ciri ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Orang munafik itu kelihatan bersatu tapi hatinya bercerai-berai. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kelihatan bersatu, berjamaah, suku gabungan mungkin, keliling ikut lagi, tapi hatinya bercerai-berai. Bukti bercerai-berai gimana Pak? Kita lihat tuh, ketika ada urusan umat, misalkan urusan umat yang seharusnya kita harus satu suara, malah dia pecah sendiri. Dulu di Jakarta Pak, mohon maaf, Jakarta dulu pernah ada pilkada. Pernah ada pilkada DKI yang satu calonnya mukmin, yang satu kafir. Tahu kan? Tahun berapa Pak? Halo. Ini orang masjid pecah Pak. Ada Bang ada. Di sini bukan Jakarta, Depok. Pecah, menunjukkan kemunafikan banyak. Ternyata dari pengurus masjid, dari jemaah masjid, bahkan DKM dari masjid tersebut enggak sedikit yang milih orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Berarti selama ini dia kelihatan bersatu tapi hatinya bercerai-berai. Harusnya seorang yang beriman umat Nabi Muhammad dengan pelajaran sholat berjamaah ini, mereka bukan hanya bersatu visi, tapi hatinya kata Allah dalam tadi yang ayat dibacakan oleh Ustaz Hasan apa? Fa'alafa baina qulubikum. Yang bersatu, yang mengikat adalah hati-hati kita semua. Fa'asbahtum bi ikhwa, fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kalau sudah ikatan hati berkumpul, maka kita akan jadi saudara, insya Allah. Jadi pelajaran suku gabungan atau suku keliling atau suku berjamaah yang Allah ajarkan, yang Allah syariatkan kepada kita 5 kali dalam sehari semalam, ini diantaranya mengajarkan kita saling kenal, saling cinta, saling bersaudara, saling tolong menolong, sampai yang terakhir adalah saling sepenanggungan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kayaknya mulai dulu. Nah, yang terakhir lanjut apa? Cukup. Nah, yang terakhir, bahwasanya momen hijrah ini, bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, apa yang Nabi bangun? Yang pertama adalah membangun masjid. Jadi benar tadi Ketua DMI hari yang menyampaikan bahwa semua peradaban kita mulai dari masjid. Apa saja sekarang di masyarakat kita banyak masalah dengan apa? Pinjaman online, judi online. Maka masjid harus menjadi solusi. Harus menjadi solusi. Sekarang banyak orang pinjam uang melalui online. Ada juga yang nggak online kepada Pak Haji, tapi riba juga. Pinjam 1 juta kembali 1,5 juta. Jangan. Maka masjid harus menjadi solusi dari permasalahan masyarakat, permasalahan umat Islam. Kemudian yang kedua, ini saya sampaikan 2 saja, yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah adalah beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Muhajirin, ini kan masih muhajirin nih. Kaum muhajirin yang datang dari Mekah gak kenal dengan ansar. Kenapa? Mereka diikat oleh satu iman. Tuhannya sama, siapa? Allah. Nabinya sama, siapa? Nabi Muhammad SAW. Qurannya sama, kemudian kiblatnya sama, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini, subuh gabungan ini melahirkan persatuan-persatuan di antara umat Nabi Muhammad SAW dan menguatkan persatuan kita, sehingga kita semua di antara jemaah ini yang hadir, yang rutin hadir, disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kekuatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita tidak bersatu, kita bercerai-berai, maka yang senang adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang buktinya sekarang tuh di Gaza, Palestina, yang dikelilingi oleh bangsa Arab, semuanya diam, 1000 bahasa, nggak ada satu peluru pun yang dia resapkan ke Israel, baik dari Mesirnya, Saudinya, Qatarnya, atau semua negara Arab, nggak ada. Malah yang datang
datang dari negeri Persia yang dituduh sebagai akidah Syiah. Bahkan ada kelompok yang mengatakan Syiah bukan Islam, Syiah itu kafir, tapi ditampakkan perjuangan mereka jihad yang sesungguhnya dibesarkan dari negeri Persia yang jauhnya kurang lebih antara Iran dengan Israel itu kurang lebih 2000 km, Pak. Negara Arab coba diam, saudaranya dibantai diam coba. Kita nggak boleh terjadi. Maka kita harus ikatkan hati kita, satukan langkah kita, satukan tujuan kita untuk li'i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Tadi di masjid ini sholat subuhnya pakai kunut kan? Halo, tadi sholat subuh pakai kunut kan? Nggak bikin berjamaah juga nggak pakai kunut, tapi kita bersatu bersaudara. Jangan ngunut lah, nggak enak saya di muhajirin subuhnya nggak kunut sekarang. Jangan. Gak bisa kita disatukan, Pak. Mau kunut gak kunut itu semuanya benar. Yang salah Pak, yang benar subuh. Ada lagi yang debat, yang benar cingkrang celananya, yang benar enggak di bawah kaki. Akhirnya ribut antara yang pakai celana dengan yang cingkrang. Akhirnya benar. Yang ada yang satu ngomong, Pak, mending gak usah pakai celana kalau gitu. Kenapa yang cingkrang sama yang gak cingkrang ribut? Udah gak usah pakai celana sekalian kan gitu. Ya udah jangan. Sholat subuh pakai kunut atau nggak pakai kunut sama, sholat subuhnya sama-sama 2 rakaat. Insya Allah dengan kita lapang dada dengan perbedaan-perbedaan ini, insya Allah terus akan menyatukan kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Ini ditulis dulu sama beliau. Mohon maaf kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Halallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik, yang selanjutnya ini doa penutup yang langsung disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali kepada beliau. Silakan. Sana aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, mari majelis yang penuh barokah ini kita tutup dengan doa dan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita yang banyak dan berkah, kemudian juga usia kita, dan tentunya kita dapat mengamalkan dari ilmu yang telah disampaikan tadi, diberikan kekuatan dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan salihah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yanfa' wa du'a'in la yasma'.
Baik, sebelum kami tutup, izin menyampaikan undangan kepada para DKM dan juga para jamaah untuk berkenan menghadiri kegiatan puncak Bulan Muharram yang tetapi akbar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 bertempat di Masjid Al-Mukhlis. Acaranya setelah sholat Isya 19.30. Dapat penceramahnya yaitu Ustaz James Hamuddin MPD. Begitu saja yang bisa kami sampaikan, dan setelah pembawa acara kami menyampaikan permohonan maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bermusafahah terlebih dahulu kepada jamaah sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ke Bekasi cari jerami. Dibawa ke sawah, ditaruh di pinggirnya. Terima kasih Abu Ya Bakir Umi atas tausiah dan ilmunya. Ke Bekasi beli kain. Kain dijemur di pinggir rumahnya. Terima kasih DKM Masjid Al Muhajirin. Semoga tambah makmur masjid dan jamaahnya. Pantun dadakan.